Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Kadir Ratna Percendari, absen 20 dari kelas 10 IPS 2. Pada pertemuan kita yang ke-15, kita masih membahas tentang trigonometri, yaitu bagian kelima, di mana ini membahas tentang materi tentang identitas trigonometri. Identitas trigonometri yang pertama yaitu identitas kebalikan yang erat sekali kaitannya dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi, berikut adalah peta konsep yang telah dibuat dan ditambahkan di mana materi bagian A dan B telah kita bahas sebelumnya. Dan sekarang dilanjutkan dengan materi dari bagian C. Jadi, pada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana terdapat suatu gambar seperti gambar berikut. Dan terdapat sebuah titik P pada kuadrat 1, yang apabila kita tarik lurus ke bawah itu akan tegak lurus dengan sumbu X dengan sebuah titik Q. Dan apabila kita hubungkan dengan titik pusat atau titik O, itu akan panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran atau R. Sehingga didapatkanlah sebuah segitiga POQ dengan sisinya yaitu ada R sebagai sisi miring. Ada sudut alfa pada sudut O yaitu sebesar alfa. Sehingga dapat dari sudut alfa itu adalah sisi Y dan samping dari sudut alfa itu yaitu sisi X. Berdasarkan gambar tersebut, kita dapat mencari perbandingan trigonometrinya sebagai berikut. Yang pertama, ada sin alfa sama dengan depan per miring, berarti sisi Y per sisi R. Lalu ada cos alfa yaitu sama dengan samping per miring. Samping yaitu sisi X dan miring yaitu sisi R. Lalu ada tan alfa yaitu ada depan per samping. Depan yaitu Y, samping itu X, lalu ada cosec alfa yaitu sama dengan miring per depan. Miring itu R, per depan itu Y, berarti R per Y. Lalu ada secant alfa sama dengan miring per samping, sama dengan R per X. Lalu ada cotan alfa sama dengan samping per depan, sama dengan X per Y. Lalu ada hubungan cos alfa dengan secant alfa, di mana cos alfa itu sama dengan X per R dan sama dengan 1 per R. X, dan apabila kita lihat R per X itu adalah secant alfa, sehingga cos alfa sama dengan X per R, sama dengan 1 per R, per X, sama dengan 1 per secant alfa. Nah, jadi berdasarkan perbandingan itu, kita dapat menentukan hubungan setiap perbandingan yaitu ada 3. Yang pertama, hubungan antara sin alfa dengan cosec alfa, di mana itu sin alfa sama dengan Y per R. Seperti yang kita ketahui tadi, dan kebalikannya dari Y per R ini sama dengan 1 per R per Y. Nah, perbandingan R per Y adalah cosec alfa, sehingga sin alfa sama dengan Y per R, sama dengan 1 per R per Y sama dengan 1 per cosec alfa. Dan hubungan yang terakhir itu antara tan alfa dengan cotan alfa, yaitu di mana tan alfa sama dengan Y per X sama dengan 1 per X per Y. 1 per X per Y ini kalau kita operasikan itu sama dengan Y per X, begitu juga dengan yang di atasnya. Ini sehingga 1 per Y per X per Y ini sama dengan cotan alfa. Jadi tan alfa sama dengan Y per X sama dengan 1 per X per Y, sama dengan 1 per cotan alfa. Sehingga berdasarkan hubungan trigonometri yang telah dijelaskan tadi pada segitiga siku-siku, maka dapat kita simpulkan suatu identitas sifat kebalikan pada trigonometri yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sin alfa sama dengan 1 per cosec alfa. Ini bisa dibolak-balik sehingga menjadi cosec alfa sama dengan 1 per sin alfa. Selanjutnya ada sin alfa sama dengan 1 per secant alfa. Ini sama juga bisa kita bolak-balik sehingga untuk mencari secant alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Lalu ada juga tan alfa sama dengan 1 per cotan alfa. Begitu juga dengan cotan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Berikut adalah contoh soal terkait dengan identitas kebalikan. Di situ terdapat sebuah segitiga ABC dengan panjang AB yaitu 6 cm, panjang BC 12 cm, dan panjang AC 3 cm. Gimana besar sudut B sama dengan alfa dan berdasarkan gambar tersebut ditanya buktikanlah bahwa cos alfa sama dengan 2 per secant alfa. Jadi, cara jawabnya yaitu cos alfa sama dengan samping per miring. Jadi, kita tentukan dulu yang mana miring dan yang mana depan. Miringnya itu BC, yaitu 12 cm, depannya itu ini sudut alfa, di depannya berarti
AC yaitu 3 cm, sedangkan sisi samping yaitu AB sama dengan 6 cm. Sehingga, kalau menentukan cos alfa sama dengan samping per miring, berarti AB per BC sama dengan 6 per 12 sama dengan 1 per 2 atau setengah. Lalu, tentukan sekan alfa sama dengan miring per samping. Miring yaitu 12, sampingnya yaitu 6, berarti sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. Sehingga berdasarkan hasil dari cos alfa dan sekan alfa, ini bisa kita masukkan ke rumus sebelumnya, yaitu cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa. Cos alfa tadi kita dapat 1 per 2, jadi 1 per 2 sama dengan 1 per sekan alfa. 1 per sekan alfa tadi 2, jadi masukkan 2. Jadi kita dapat 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Jadi ini terbukti bahwa sama, sehingga sifat identitas kebalikan itu terbukti. Selanjutnya, saya sudah menyiapkan latihan soal. Sekian presentasi dari saya, maaf jika ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih.